Saya bawa juga bukan bawa mobil majikan, mobil temen saya lagi di Indo lagi itu, langsung dijeblosin ke penjara, langsung masuk koran. Dulu masih pernah sampai masuk koran Okaj itu. Untuk masalah ketika diinterogasi nih, saya penasaran apakah sampai dipukul atau gimana? Ya, kalau dipukul setiap di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan semua sahabat diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini insya Allah sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu TKI yang ada di sebelah kanan sahabat salam ini, terkait dengan perjalanan beliau dan suka dukanya beliau selama berada di Arab Saudi. Tentunya di video kali ini juga saya sahabat salam tidak sendiri, ditemani oleh Faiz Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para subscribernya sahabat salam? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para subscriber dari sahabat salam, jangan lupa ya support channelnya Faiz Slamet dengan kedudukan yang terbaik untuk beliau. Amin. Nah, biar tidak bulur-bulur waktu ya, kita langsung kenalan sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Saya nama asli Ya, Nana Mulyana. Nana Mulyana. Cuman ya? di Saudi dipanggil Mahfud. Oh, kok bisa gitu ya? Itu nama bapak saya. Mahfud Mahfud itu bapak saya. Berarti punya nama dua ya? Nama dua gitu. Tapi yang lebih familiar kalau di Indonesia? Di Indonesia Nana. Oh, Nana ya. Ya, Tapi kalau di Arab? Di Arab, di Saudi Mahfud. Bahkan sahabat salam sendiri, karena kemarin sempat ketemu sama beliau, saya lebih tahunya ke beliau itu namanya Bapak Mahfud. Iya. Karena saya dikenali oleh Cak Faiz Slamet ini. Betul. Nama beliau itu Mahfud gitu. Dan kalau boleh tahu asal dari mana? Saya asal dari Majalengka. Majalengka itu di mana sih, Cak? Jawa Tengah ya? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Masya Allah. Masih Bandung ya, bukan ya? Setelah Bandung. Ya. Sumedang, Majalengka. Oh, Masya Allah. Jadi Sunda bahasa Sunda. Tapi ya. Pakai bahasa Sunda ya? Iya, bahasa Sunda. Iya. Karena sahabat salam sendiri belum begitu paham ya untuk daerah-daerah di sana gitu. Mohon maaf sahabat. Nah, kalau boleh tahu ini udah berapa lama sih di Arab Saudi, khususnya di kota Taif? Di kota Taif mungkin yang sekarang, majikan yang sekarang 12 tahun lah kurang lebih. Oh, 12 tahun. Yang majikan ini. Dulu sebelum ini 8 tahun. Berarti sudah 20. Sekitar 23, 24 lah. Semuanya itu yang Saudi. Di Arab Saudi itu 24 tahun. Wah. Kayaknya sahabat salam baru 3 tahun lahir ini ya. Jadi termasuk udah lama banget ya. 24 tahun hampir berapa umur saya. Kalau Capai sendiri udah berapa tahun? Kalau saya masih baru sih. Masih berapa? Puluhan tahun juga kami. Tapi alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Keluarga di Indonesia juga Keluarga sehat. Alhamdulillah. Sama keluarga di sini, Pak? Alhamdulillah sama keluarga di sini. Oh. Di sini sama istri sama anak satu, yang di Indo satu. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu ini mungkin Bapak bisa menceritakan apa sih aktivitas Bapak sehari-hari di Arab Saudi gitu? Tugas Bapak gitu? Ya tugas cuma ngetem itu. Tahu ngetem? Iya. Ya nunggu lah. Oh, ya, nunggu kalau disuruh ya kita pergi, kalau nggak disuruh ya. Jadi tugas utama itu ada supir ya? Supir perumahan. Supir perumahan. Ya. Masya Allah. Jadi selama 12 tahun tuh Bapak Mahfud ini kerja sebagai supir ini? Sebagai supir, semua sebagai supir dulu. Ya dulu yang sekarang berarti ini ya nenek-nenek juga nih sama anak-anaknya. Terus dulu yang itu nenek juga yang waktu di Riyadh, pernah di Riyadh 2 tahun lebih, mungkin 2 tahun setengah lah. Itu di keluarganya Amir dulu. Keluarga Amir Malik Abdullah itu masih kerabatnya. Bukan kerabatnya, jadi istri, nggak tahu yang berapa lah. Saya di keluarganya istri Malik Abdullah itu. Keluarga raja ya. Amir Mutab itu. Terus aktivitas utama nih, iya aktivitas utama. Mungkin ada sebagian para sahabat TKI nih, ataupun calon TKI yang mau berangkat. Karena kebanyakan kalau di Indonesia itu Cak Faiz kan kebanyakan memang
profesinya sebagai supir. Betul, Ya, betul. mungkin ada sebagian yang ingin tahu seperti apa aktivitas utama dan kegiatannya seperti apa. Mungkin sekelumit bisa dijelasin biar untuk para sahabat yang menonton menjadi gambaran kegiatannya dan Kalau mungkin jadi supir itu apa sih yang iya, dikerjain gitu apa ya? sih yang dikerjain dan mungkin bisa jadi dengan gajinya berapa gitu. Ya kalau supir, namanya supir ya, kita kalau majikan nyuruh kita ke pasar ngikutin, nunggu di sana sampai pulang lagi. Terus kalau itu belanja kebutuhan sehari-hari di rumah, semua supir yang beli. Masuk madrasah ya, sekolah ya. Sekolah nganterin, ini ngejemput juga supir itu. Harus totalitas juga Iya. ya, Masya Allah. Jadi Luar biasa. ya itu harus On benar-benar time terus ya, Iya, kalau supir itu ya harus standby lah. standby gitu ya. Sampai mungkin kalau di sini itu susahnya itu kalau yang baru-baru itu masih jam 2 malam masih disuruh, masih jam 3 masih disuruh, besoknya ada sekolah, itu masih banyak lah. Cuman ya alhamdulillah saya karena punya prinsip sendiri, saya udah dibatasin aja. Kalau udah jam 11, jam 12 udah saya nggak diangkat. Jadi majikan udah tahu berarti udah nggak mau kerja udah, tapi alhamdulillah majikan yang sekarang itu pengertian, udah tahu. Masya Allah. Menurut Begitu. tanggapan Cak Faiz sendiri bagaimana? Kalau Saya seperti- gini, Iya. saya gini, malah saya pengen mengetahui tentunya karena beliau sudah 23 tahun ya. Iya, udah. Tentu ada kisah sisa senang dan sedihnya. suka duka ya. Suka dukanya ya. Sukanya itu kok sampai bertahan 23 tahun itu apa sih? Karena kebutuhan sebenarnya. Oh, karena butuh. Bukan masalah suka ya. Bukan suka, karena kita butuh. Terus ya karena kita mikir ke sana mau usaha apa nih. Anak lagi kuliah, anak lagi sekolah, kita kan bingung. Sekarang kalau pulang belum, Kalau tidak ada usaha iya, ya. kalau tidak usaha kan kita bingung. Jadi betul. makanya ya udahlah bertahan aja sampai beres, insya Allah kalau beres kuliah. Bukan karena betah tapi Ya, karena butuh. karena butuh. Betul, betul. Masya Allah. Iya, karena termasuk lama banget ya dengan sampai saat ini beliau ini kurang lebih hampir 23 tahun tuh bukan suatu hal yang sedikit ya kalau karena tidak butuh gitu. Kalau saya gini, sahabat salam, kebahagiaan itu kadang tidak harus kita yang menikmati. Betul. Kadang dengan anak kita bisa sekolah dengan Betul. baik, atau anak kita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, itu kebahagiaan kita. Betul. Atau dengan kita sudah menyiapkan tempat rumah tinggal untuk Iya. anak itu Sudah kebahagiaan kebahagiaan yang ya, sangat luar mungkin biasa. gitu. Dan itu mayoritas seperti itu. Pasti semua orang tua itu ingin anak-anaknya itu bahagia dan Bahagia, sukses. Masya Allah. Terus ini mungkin hal yang lain ya, dari hal-hal positif baru yang barusan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud barusan. Terus kalau hal-hal yang mungkin dukanya seperti apa? Pengalaman Pengalaman tidak senangnya. Iya, tidak senang. Tidak senangnya dulu pernah di penjara lah. Oh, pernah di penjara juga. Di penjara? Ya, selama mungkin 24 hari. Oh. Kok bisa ini ceritanya gimana sih Bapak? Ya, dulu ceritanya dulu sering masukin orang, berarti TKW, masukin kerja. Ya, Oh, nampung lah, nampung nampung ya, ya, iya. nampung itu. Ya cuman ya nasibnya bagus juga, nggak terlalu lama, udah keburu ketangkap. Ya cuman di polisi itu saya diinterogasinya, bahwa saya membuat air yang memabukkan. Oh, dibilang Oh, ini kayak apa apa? buat Fitnah. Homer lah, Homer ya. Iya. Buat itu. Jadi cara bikinnya itu diinterogasinya saya, bagaimana kamu masukin kerja, bagaimana kamu ngambilnya dari mana, pembantu saya kan bukan ngaburin, saya udah ada orang di rumah, saya masukin kerja. Cuman namanya orang itu orang Saudi yang di sini yang mitnahnya itu, jadi saya kan langsung dijeblosin ke penjara, langsung masuk koran. Dulu masih Pernah sampai ke masuk koran Okaj itu. Oh. Okaj. Okaj. Iya. Jadi dulu itu kalau Pernah ada juga. kasus Saya langsung kasus dulu, iya. diekspos ya. Okas itu memang yang ada di Taif ini Yang ya. di Taif ini yang di Sare Subra itu ininya maktabnya. Dulu ya 28 hari, 24 hari. Sampai alhamdulillah langsung majikan mau minta tebusan. Yang pertama saya masuk 2 hari, udah 2 hari di Tarhil itu, Di penjara ya. di penjara itu minta tebusan 6.000 real. Kata saya jangan. Terus udah 6 hari, berarti 4 hari kemudian udah 3.000 katanya, nggak apa-apa. Kamu bisa keluar di sini. Kata saya nggak mau, saya udah jelek lah nama saya di sini, udah mendingan saya huruf nihai aja.
Ya alhamdulillah, terus majikan mungkin ngebel udah suruh diurut. Ya alhamdulillah saya sampai 24 hari di penjaranya itu, sampai alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia. Kalau boleh tahu nih Pak, proses ketangkepnya itu Iya. gimana sih awalnya sih, kok wah bisa ketangkep polisi Iya, gitu? karena menurut saya ini serius ini baru kejadian pertama menurut saya yang saya dengar nih seorang TKI yang ditangkap polisi dengan alasan yang seperti itu. Betul. Dan karena hampir 5 tahun saya belum pernah dengar ada seorang TKI ditangkap polisi. Sebenarnya sampai mungkin dipenjara iya, gitu, sebenarnya mungkin ada Iya. ya kan, cuman tidak berani cerita atau Iya. ini Masya Allah ini buat pelajaran ya bagi Pasti yang lain. untuk yang lain itu biar menjadi pelajaran nih untuk yang para TKI yang ada di Arab Saudi. Betul. Dulu saya pernah masukin kerja ke orang yang itu, yang saya nangkap itu, saya masukin kerja. Itu yang saya masukin kerja orangnya Orang Saudi. ke orang Saudi. Iya. Itu pembantunya itu majikannya udah tua, jadi udah nggak bisa gaji. Jadi ngebel ke saya bahwa ini saya punya pembantu, kamu tolong cariin kerja. Jadi saya masukin kerja. Oh, jadi dari majikan ya, bukan Ya, karena saya bukan ambil. ini, bukan itu, jadi bukan kaburan Bukan lah. kaburan ya. Saya masukin kerja, belum 1 hari udah ngebel lagi. Katanya mau diperkosa sama majikan laki. Nah udah gitu saya kan langsung datang tuh. Yang perempuan itu yang bilang kalau mau Iya, diperkosa. jadi saya berantem sama orang yang itunya, yang orang Saudinya, bukan berantem inilah bertengkar omongan itu. Telepon lah. Terus dia telepon polisi. Nah udah telepon polisi, saya telepon majikannya, saya ambil majikannya, malah yang diomelin orang Saudi. Sama polisinya. Sama kapilnya. Mm-mm. Sama kapilnya itu, kapilnya si pembantu itu. Udah gitu, ya alhamdulillah saya nggak ya diapa-apain sama polisi. Terus udah beres, diambil lagi pembantunya, diantar lagi sudah kakek. Nanti kata saya kalau seandainya ada lagi saya masukin, insya Allah nyari yang bagus kayak gitu. Udah mungkin berapa seminggu kemudian ada yang ngebel. Nah, gitu udah ada yang ngebel. Orangnya itu cuma nomor ganti, nomor HP-nya. Dengan samar gitu Dengan ya. iya nyamar lah Nyamar gitu. Udah gitu saya pas lagi dulu, ya alhamdulillah dulu banyak kesampingan lah dulu. Saya lagi ngechat sama Dudi Dekor di inian Holil itu. Iya, kerja ngechat ya. Ngechat itu. Terus Nah, udah gitu ada yang ngebel pas di rumah, ada satu yang membantu itu mau masuk kerja. Ya udah saya masukin, saya bawa juga, bukan bawa mobil majikan, mobil temen saya lagi di Indo lagi itu mobilnya. Lagi cuti di Indo itu. Dititipin ke sampean ya. Dititipin saya. Pas gitu ya nasibnya ya kasihan lah. Pas udah gitu saya nganterin di masjid, dulu masih ada Ustaz Malik Faisal, ada itu apa namanya, janjian di seberangnya itu, supermarket Raya itu, Rayan. Ya udah gitu, udah ayo katanya, kalau mau ini saya nggak lihat bahwa orang itu kan masih di mobil. Udah nih saya mobil ini katanya, saya buntutin, katanya ngomongnya di Kamsa Isrin, di Sare Kamsa Ketemuan Isrin. di Ya itu enggak, udah ketemu orangnya, udah gitu janjian. Udah katanya di mana kerjanya, di Kamsa Isrin katanya, ini udah kamu saya tungguin di supermarket itu. Saya bawa si pembantunya sama saya Dodi berdua. Pas sampai sana kenapa putar balik di bawah kubri itu? Saya nggak ngeh bahwa saya itu dijebak. Nah, udah gitu, oh mungkin ini mau beli dulu ini makanan Indo karena ke Bukaria. Udah gitu, tidak tahunya mobil dia dari belakang, dari depan, bahis. Ada 2 mobil dari belakang. Ya udah saya nggak bisa kemana-mana. Udah langsung gitu, saya di Bukaria langsung ya di Borogol lah berdua sama si Dudi. sampai di Borgol ya. Iya di Borogol langsung itu, langsung ditaikin ke mobilnya Mubahis, saya langsung dibawa ke Halga. Halga itu tempat tarhil atau Tarhil, penjara ya, penjara. Dibawa langsung penjara, di sana diinterogasi. Ya, interogasinya yaitu perempuan dari mana? Ya saya perempuan ini saya nggak tahu bahwa katanya dari Mekah. Cuman saya udah ngambil di Araji di Pasolia, udah orang Saudi yang ini cuma di sini mau kerja, cuma masukin kerja itu kata saya itu. Tapi ya orang sini nggak tahu menaung lah harusnya. Kata dia begitu. Padahal- Sampai pengadilan. Ya sampai pengadilan. Oh, sampai pengadilan itu. Uh-uh. Yang waktu interogasi 3 orang itu
ya si Dodi dekor, yang perempuan saya kan di pojok-pojokan itu ditanya. Ya untuk omongannya sama, ya sama karena ya itunya sama kayak gitu kejadiannya. Cuman karena kalau saya nggak difitnah, mungkin nggak kurus NHI. Oh iya, itu. Jadi makanya si Berarti dari majikan yang ngasih itu apa pembantu itu yang difitnah. iya yang fitnah itu. Kemarin langsung saya di besoknya saya udah masuk, besoknya itu langsung koran itu udah ada. Ditulis apa Berarti sih di itu- koran itu? Jadi itu Satu-satunya orang yang masuk koran karena di penjara itu Iya. TKI beliau itu ya. Ya karena saya belum pernah dengar, Allah alam dari Yang lain, tahun ya. sebelumnya ya. Jadi saya tahu sahabat salam baru kali ini pertama kali Bapak ini yang masuk koran Arab Saudi karena karena difitnah karena itu. difitnah, sebenarnya difitnah. Ya karena kalau saya ini kan di rumah bebas. Terus depannya katanya di depan rumah kamu pikir, ya depan tahu sendiri kan jalan aspal, bagaimana mau cara nanamnya itu di koran itu, bahwa saya terjemahin ke orang yang ngerti, Iya. bahwa bikinnya itu kamu ngegali tanah sampai 1,5 meter, terus di ini gitunya di korannya itu. Tapi kata saya baru bagaimana mau ini dicor semua di jalan aspal semua, bagaimana mau bikin yang kayak gituan. Padahal niatnya dari Bapak ini kan baik, ingin membantu sama TKW yang Betul. mungkin yang belum dapat kerja biar dapat Iya, tadinya pekerjaan. kayak gitu. Tapi kalau sudah jalannya lain ya, sudah dapat cobaan dari perjalanannya beliau, ya mudah-mudahan kedepannya untuk sahabat-sahabat semua yang menonton, khususnya para TKI ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi ya, lebih waspada lagi terhadap aktivitas kita terutama yang ada di Arab Saudi, wabil khusus yang ada di kota Taif juga. Gimana sih untuk Capai sendiri? Kalau menurut saya gini, karena memang di sini ini kalau sudah menyangkut dengan orang Saudi ya, Iya. pas apalagi ada masalah itu biasanya memang sering dicari kesalahannya. Apalagi sebagai TKA Apalagi kita pendatang atau ya. bukan warga negara sini ya. Betul banget. Oleh sebab itu bagi sahabat-sahabat, kalau menurut saya bagi sahabat-sahabat yang lain ini pelajaran bahwa sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai ada bentrokan dengan orang Saudi itu, karena mau tidak mau kita tetap ada di posisi salah pada akhirnya gitu. Ya kalau menurut saya sih ini pelajaran untuk lebih hati-hati apabila dengan orang Saudi. Misal nih kita tidak senang kepada orang Saudi, lebih baik kita diam dan pergi aja gitu. Tidak harus saling cekcok gitu. Dan mayoritas kalau seperti itu orang Saudi itu walaupun dia agak kasar atau dia sifatnya pemaaf. Kalau sudah selesai di situ biasanya selesai selama tidak menyangkut harga diri dia ya. Biasanya gimana marah-marah, habis itu pergi ya seperti di jalan lah, hilang di tengah jalan yang penting kita hindari. Kita hindari, kita ngalah, biasanya sudah lupa itu. Terus akhirnya sampean pulang ke Indonesia ngurus NHI dan balik lagi ke sini. Terus balik lagi saya dapat di Riyadh. Oh iya. Jadi karena dulu belum ada sidik jari, saya takut ada masalah, ditolak di sini, udah nyampe ke Jeddah nanti ditolak. Jadi saya habis itu saya ini lagi nyari yang di Riyadh. Pas waktu di PT saya mendapat imam Masjid Madinah itu. Saya apalah lupa saya itu. Dia langsung milih saya pas saya di PT, dipilih sama istri itu, dipilih. Kamu udah dari sini jangan bawa apa-apa. Jadi supirnya Imam Haram Madinah. Cuman sayanya itu karena dulu masih agak anak jiwa muda. Jadi saya tuh masih mikir karena kalau di Syekh mungkin kita nggak bisa main kan itu. Jadi sebenarnya mungkin lebih baik daripada sekarang mungkin kalau dipikirkan sekarang. Kalau dulu kan pikirannya beda lagi gitu. Makanya saya pas mendapatkan yang di Riyadh langsung bel ke saya. Ini saya tanya-tanya ke teman-teman bahwa Al-Syekh kan dulu Al-Syekh. Jadi kira baik kan ya, namanya orang Al-Syekh tuh ini masih keluar kerajaan kayak gini. Ya alhamdulillah nyampe ke sana saya bertahan, biar bagaimana brengseknya majikan saya bertahan sampai kuat 9 bulan. 9 bulan karena majikannya kurang ini, saya tidur sama istri cuma seminggu sekali. Oh, nggak boleh bareng. Nggak bareng. Terus udah gitu
setiap sudut dikasih kamera. Itu karena apa? Ketat banget ya. Ya ketat, benar-benar ketat. Cuman saya sabarin aja, udah gitu saya minta pulang, nggak dikasih pulang, malah dikasih tanajul. Dikasih tanajul, ya dapatnya ya alhamdulillah baik, masih keluarga kerajaan. Ya berarti keluarganya Amir Mutab lah yang di Jeddah itu yang terkenal. Yang di Riyadh. Yang di Riyadh. Tapi Amir Mutabnya yang di Jeddah. Yang di Jeddah itu ibunya. Saya di keluarga ibunya. Sampai Berarti terkenal kan? kerja di Amir ya. Amir ya. Dulu itu di Malik Abdullah dulu kan setiap mau hajimahan harus pakai top, itu pakai kutra gitu. Ya alhamdulillah di sana lunas sampai 2 tahun. 2 tahun pulang 1 bulan mungkin kalau di sana pulang. Ya majikan masih mau ke saya, cuman istri udah nggak kuat lah, capek. Sana supir 3, pembantunya 5 kalau nggak salah. Cuman istri, kalau saya cuman majikan perempuan aja 1. Jadi anaknya ada supir, neneknya ada supirnya, terus pembantu anak 1 pembantu, jadi 5 di sana itu pembantunya. Istri saya bagian masak. Ya karena kecapean istri, ya udah saya mengalah, ya udah minta hurut. Ya saya kan cara baik-baik ya udah kata kalau kamu mau ngambil supir dulu. Sampai dia takut diomongin bahwa saya jadi brengsek lah dia mau supirnya udah datang tuh baru saya bisa pulang, tapi nggak ditemuin, cuma udah tahu datang itu, cuma ditaruh dulu di ibunya, baru saya ada penggantinya. Tapi saya udah masuk ke sini ke Taif, majikan masih ngebel, dulu kan masih nomor yang dari Riyadh itu, karena mungkin sudah kinerjanya beliau ini bagus dan memang cocok untuk majikannya, makanya masih ditelepon lagi. Iya, Masya Allah. Dan untuk kembali ke masalah yang barusan nih Pak, untuk masalah ketika diinterogasi nih, saya penasaran apakah sampai dipukul atau gimana? Ya kalau dipukul setiap di penjara itu ya. Sebelum di penjara, diinterogasi itu yang dipukul. Dipukul saya pakai rotan itu. Udah gitu kan ngomongin sama enggak omongannya. Ya saya omongannya kayak gitu, bahwa saya itu mau nganter teman saya ini ke pasar, habis nganterin pembantu itu saya mau ke pasar. Dia karena ada saudaranya yang umroh mau beli emas, kata saya, karena ya sama omongannya, jadi disamain, cuman ya dipukul. Sudah ditanya tetap dipukul ya. Terus sebelum ditanya itu benar nggak kamu, itu kata dia kan mungkin disamain lah, dicocokin, kalau nggak cocok di ini gitu. Ya alhamdulillahnya ya cuma tangan sama kaki lah yang tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, aman gitu ya. Masya Allah. Aduh, saya agak merinding sih ya kalau masalah kayak gitu ya, karena saya belum pernah mendengar kejadian seperti itu ya. Ya itulah perjalanan hidup para TKI yang ada di sini, memang beraneka ragam ya. Beraneka ragam walaupun ada yang senang, ada yang susah. Ya itu realita yang ada. Jadi di sisi lain banyak pengalaman yang pernah dialami oleh sebagian para TKI yang mungkin banyak pengalaman yang berbeda-beda, termasuk ya salah satunya dari Bapak Mahfud yang pernah dipenjara dikarenakan ingin membantu TKW biar mendapatkan pekerjaan, ternyata akibatnya harus dipenjara. Bahkan katanya itu sampai masuk koran di Arab Saudi ya. Dan saya ucapkan semuanya untuk para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Semangat tetap untuk semua teman-teman TKI ataupun TKW yang ada di Arab Saudi. Kita optimis, lakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan menaik hasil yang terbaik juga. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang menonton sampai selesai. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati para sahabat. Kami manusia biasa yang tidak luput dari salah. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa support channelnya Faiz Selamat. Berikan dukungan yang terbaik untuk beliau agar kami tambah semangat berbagi informasi seputar Arab Saudi, wabil khusus TKW dan TKI Arab Saudi. Kami dari kediamannya Bapak Mahfud mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.